Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Tinjauan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang. Presentasi ini sebagai tugas mata kuliah metode observasi dan pelaporan yang ditulis oleh penulis Seppi Eriana. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam organisasi karena manusia inilah yang mampu menggerakkan seluruh komponen yang berada dalam organisasi. Pegawai ASN bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang. Manfaat penelitian bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang, sebagai masukan bagi kantor dalam meningkatkan SDM yang profesional dan berkualitas dalam membantu tugas-tugas kantor untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan kantor terutama pada bidang perizinan dan non-perizinan. Sistematika penulisan laporan. Bab 1. Pendahuluan. Bab 2. Gambaran umum perusahaan. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Bab 4. Penutup. Isi dari bab 2. Gambaran umum perusahaan. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau DPMPTSP Kota Palembang merupakan bagian dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. DPMPTSP Kota Palembang adalah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang perizinan yang dibawahi langsung oleh Wali Kota. Dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 Pintu Kota Palembang adalah unsur mendukung dari tugas Wali Kota di bidang perizinan yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintahan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Jenis-jenis perizinan antara lain, keterangan rencana kota, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, keterangan higienis dan sanitasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, izin praktik dokter, izin praktik bidan, dan lain-lain. Visi dan misi DPMPTSP Kota Palembang. Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang adalah terdepan dalam pelayanan investasi dan perizinan. Misi, meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan, meningkatkan kerjasama dalam pengembangan peluang investasi, meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi, meningkatkan kualitas dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan. Struktur organisasi DPMPTSP. Yang pertama, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretaris, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan lain-lain. Bab 3. Teori dan Pembahasan. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur Haji Abastari, Jakabaring, Palembang. Waktu yang dilaksanakan penulis yaitu mulai tanggal 1 Maret hingga 1 Mei 2021. Jenis dan sumber data. Data primer diperoleh langsung dari perusahaan mengenai sumber daya aparatur sipil negara pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang. Data sekunder diperoleh dari sumber lain dalam bentuk laporan dan publikasi yang disebut data sekunder eksternal dan internal yang datanya dari dalam dan luar perusahaan. Teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview. Melakukan wawancara langsung dengan analisis aparatur SDM yang diberikan wewenang oleh pemimpin untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan mengenai SDM pada kantor DPMPTSP. Pengamatan atau observasi.
merupakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti pada DPM PTSP Kota Palembang mengenai peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara pada dinas tersebut. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang merupakan pembahasan masalah yang sedang dibahas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan jawaban dan masalah yang dihadapi. Landasan teori. Secara umum, pengertian sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang penting, oleh karena itu harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Mondi dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management, sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang berada di bawah presiden, seperti departemen, lembaga pemerintahan dan departemen, serta sertifikat departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara. Aparatur perekonomian negara adalah keseluruhan bank pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan, pasar uang dan modal, serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah. Meliputi luasnya pengertian dan macam-macam istilah tersebut aparatur, maka dalam tulisan ini dipakai istilah pemerintah. Dengan demikian, maka aparatur pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yakni melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sedangkan sebagai abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan. Adapun fungsi-fungsi aparatur pemerintah. Yang pertama, fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi negara, yakni sebagai pemikir, sebagai perencanaan, sebagai pergerakan pembangunan, sebagai pelaksanaan dari tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sebagai pendukung dalam kelancaran pembangunan. Yang kedua, fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, yakni mengayomi masyarakat, membina masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan partisipasi, tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Hasil dan pembahasan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Di dalam suatu organisasi, sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam berkembangnya haruslah memiliki kinerja yang baik untuk mengetahui hal baik atau buruknya kinerja seorang aparatur sipil negara. Dan kualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi dalam menjalankan kinerjanya. Oleh karena itu, sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang harus dilihat kualitasnya, apakah sudah baik atau kurang baik. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti telah melakukan wawancara pada pegawai dan pemohon masyarakat yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosi Fadila selaku analisis sumber daya manusia aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara kepada analisis sumber daya manusia aparatur, dapat diuraikan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dapat dikatakan sudah baik. Walaupun ada beberapa hambatan yang dialami seperti kapasitas pegawai untuk memenuhi tugas dan fungsinya tersebut belum sepenuhnya sesuai untuk menangani bidang tersebut. Namun, sekitar 70% sudah dapat untuk menangani pekerjaan yang diberikan dan kendalanya ada sebagai pengurus surat perizinan belum bisa dilakukan secara online. Sehingga pemohon masih harus datang pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang ini. Tetapi itu bukan kesalahan pada bagian pegawai atau sumber daya manusia yang ada pada kantor DPM PTSP ini, karena itu sudah tanggung jawab pada kantor. Hasil wawancara kepada masyarakat mengenai kualitas sumber daya manusia dan pelayanannya pada kantor DPM PTSP Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pemohon atau masyarakat dapat dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
khususnya mengenai kualitas pelayanan perizinan, dapat dikatakan sudah baik, dikarenakan pelayanan yang baik, ramah dari pegawai terhadap pemohon atau masyarakat yang membuat para pemohon merasa nyaman di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Hasil observasi data sumber daya manusia DPMPTSP. Dari hasil penelitian dan sumber-sumber yang penulis peroleh tentang kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, baik ditinjau dari wawancara yang dilakukan penulis dengan analisis sumber daya manusia aparatur dan pemohon atau masyarakat yang sedang melakukan permohonan pembuatan surat izin usaha makanannya, maupun ditinjau dari data pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparaturnya, penulis berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang sudah bisa dikatakan baik. Berikutnya bab 4, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama analisis sumber daya manusia aparatur pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang ini mengenai kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negaranya sudah baik. Para pegawai di sini sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai semestinya walaupun belum 100%. Yang kedua, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pemohon atau masyarakat yang sedang mengurus surat izin usaha makanannya pada kantor DPMPTSP, dan hasil yang didapat bahwa pemohon merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, ditinjau dari kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pendidikan dan pelatihan, mulai dari kepala dinas yang sudah S3 dan staf lainnya ada D3, D4, S1, dan banyak juga yang melakukan S2, maka kualitas SDM aparatur sipil negara pada kantor DPMPTSP ini sudah dikatakan baik. Saran. Yang pertama, dapat lebih meningkatkan lagi pelayanan dan perizinan surat keluar agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, agar bisa lebih efektif pembuatan perizinan secara online jika dibutuhkan, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Orang-orang bisa melakukannya dari rumah saja. Yang ketiga, dan untuk para pegawai yang belum melakukan pelatihan diklat agar bisa ke depannya mengikuti semuanya. Demikian hasil presentasi ini saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.